Bagi teman-teman yang sudah pernah dengar kata Ethereum, pasti juga pernah mendengar kata smart contract. Teknologi smart contract sangat populer belakangan ini karena digadang-gadang menjadi teknologi yang dapat menghilangkan peran perantara atau intermediaries atau pihak ketiga. Tapi apa itu smart contract dan masalah apa yang smart contract coba solve atau selesaikan? Yuk kita bahas di modul kali ini. Oh ya, pastikan dulu kamu telah menonton modul blockchain sebelum kamu meneruskan. Karena untuk bisa memahami smart contract, kamu harus paham dulu mengenai teknologi blockchain. Sebab smart contract berada di dalam blockchain seperti sebuah fitur atau add-on dalam blockchain gitu. Jadi kamu harus pahami dulu apa itu blockchain. Tonton dulu ya kalau belum. Oke. Istilah smart contract pertama kali digunakan oleh Nick Szabo ya pada tahun 1997, jauh sebelum Bitcoin dibuat. Dia adalah seorang ilmuwan komputer, sarjana hukum, dan kriptografer, jadi tidak heran dia menciptakan smart contract ya. Nah, awalnya dia ingin menggunakan distributed ledger untuk menyimpan kontrak, ya kan? Apa itu distributed ledger? Tonton blockchain, mode blockchain. Nah, smart contract sebenarnya sama seperti kontrak di dunia nyata nih teman-teman. Seperti kontrak mau beli rumah, beli apartemen, dan kontrak lainnya lah. Satu-satunya perbedaan smart contract adalah smart contract itu sepenuhnya digital. In fact, smart contract sebenarnya adalah program komputer, jadi seperti kode yang ditulis dan disimpan atau disisipkan ke dalam blok di dalam blockchain. Jadi ada blok, jadi disisipin di dalam teman-teman, seperti itu. Mari kita bahas contoh untuk lebih memahami bagaimana smart contract bekerja. Teman-teman pasti tahu kitabisa.com, benar dong? Teman-teman tahu dong kitabisa.com, platform fundraising untuk orang mengumpulkan dana demi kepentingan sosial seperti berdonasi, benar kan? Orang yang ingin menggalang dana dapat pergi ke website kitabisa.com, membuat sebuah campaign, tetapkan tujuan dan durasinya, isi detailnya, dan mulai mengumpulkan uang dari orang lain yang ingin berdonasi, benar kan? Kitabisa.com basically adalah sebuah pihak ketiga yang berada di antara orang yang mau menggalang dana dengan orang yang ingin berdonasi. Ini berarti kedua pihak harus percaya kitabisa.com untuk menangani uang mereka dengan benar, ya kan? Kalau kitabisa.com berada di tengah-tengah nih. Nah, jika sebuah campaign berhasil mencapai target atau fully funded lah gitu, maka pihak penggalang mengharapkan kitabisa.com untuk memberikan mereka uang tersebut setelah dipotong fee, benar kan? Karena ada fee-nya. Dari situlah kitabisa.com hidup, benar kan? Di sisi lain, para donatur menginginkan uang mereka untuk benar-benar disalurkan ke campaign yang mereka danai. Baik pihak penggalang dana maupun donatur, keduanya harus mempercayai kitabisa.com. Nah, bayangkan dengan smart contract, kita bisa membangun sistem serupa layaknya kitabisa.com tanpa memerlukan pihak ketiga, jadi tidak ada intermediaries, tidak ada orang yang di tengah. Semuanya diatur oleh smart contract dalam sistem blockchain. Nih, coba mari kita praktek supaya teman-teman lebih terbayang ya. Kita bisa memprogram smart contract untuk memegang semua dana yang diterima dari donatur sampai jumlah tertentu. Nah, nantinya para donatur dapat mentransfer uang mereka ke dalam smart contract. Nah, jika jumlah donasi telah tercapai, kontrak secara otomatis nih teman-teman, sekali lagi secara otomatis akan memberikan uang atau meneruskan uang yang tadinya ada di smart contract kepada para orang yang membutuhkan dana atau para penggalang dana tanpa harus pihak perantara yang memverifikasinya. Sangat mengagumkan bukan? Nah, kok bisa ya? Karena smart contract disimpan dalam sebuah blockchain sehingga semuanya benar-benar terdistribusi. Dengan teknik ini, tidak ada yang memegang kendali penuh atas uang tersebut selain smart contract. Tapi tunggu sebentar, mungkin teman-teman berpikir, gimana caranya kita bisa percaya sama sistem smart contract? Orang nggak ada orang di baliknya kan gitu ya? Ya karena sesuai dengan penjelasan di awal, smart contract disimpan di dalam sebuah blockchain sehingga mereka mewarisi beberapa karakteristik blockchain, yaitu mereka tidak bisa diubah. Kedua adalah data yang didistribusikan tidak dapat diubah. Sekali lagi, berarti smart contract dibuat dan dimasukkan ke dalam blockchain. Mereka tidak pernah bisa diubah lagi setelah dimasukkan. Tidak ada orang yang bisa mengubah-ubah ketentuan yang telah diterapkan. Misalnya, jumlah sekian, hasilnya sekian. Jumlah sekian berarti kirim duit ini sekian. Itu tuh nggak bisa diubah setelah kita buat dalam kontraknya. Nah, kalau didistribusikan, berarti bahwa kontrak yang Anda teman-teman buat divalidasi oleh semua orang di dalam jaringan. Jadi satu orang tidak bisa memaksa kontrak untuk mengirimkan dana ke dirinya sendiri karena orang lain di jaringan akan melihatnya dan upaya ini akan ditandai sebagai tidak valid. Sehingga merusak smart contract itu hampir
impossible atau mustahil. Smart contract dapat diterapkan ke berbagai hal, tidak hanya crowdfunding seperti kitabisa.com. Bank misalnya bisa menggunakannya untuk memberikan pinjaman untuk menawarkan pembayaran secara otomatis. Perusahaan asuransi dapat menggunakannya untuk memproses klaim secara otomatis juga, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang teman-teman mungkin bertanya, di mana dan bagaimana kita dapat menggunakan smart contract? Ya kan, kita udah tahu konsepnya nih. Teman-teman perlu tahu dulu bahwa tidak semua blockchain mensupport teknologi smart contract. Tidak semua blockchain bisa disisipkan smart contract di dalamnya. Meskipun saat ini ada banyak blockchain yang mendukung smart contract, tetapi yang terbesar dan nomor satu adalah Ethereum. Ethereum memang secara khusus itu dibuat dan dirancang untuk mendukung smart contract. Itulah yang membuat Ethereum berbeda dengan Bitcoin, sebenarnya adalah itu. Mereka dapat diprogram dalam program khusus dengan bahasa pemrograman Solidify. Mereka dapat diprogram dengan program khusus menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Nah, Solidity ini bahasa pemrograman milik JavaScript kalau teman-teman orang IT ya. Selain Ethereum, bisa juga blockchainnya Binance gitu, dengan Binance Smart Chain atau Polkadot dan Cardano. Tapi Cardano sampai saat perekaman ini ya, mereka masih berusaha untuk mengintegrasikan teknologi smart contract ke dalam jaringan blockchain Cardano mereka. Perlu dicatat bahwa Bitcoin itu juga sebenarnya memiliki dukungan untuk smart contract meskipun jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Ethereum. Nah, setelah menonton video ini, sekarang teman-teman tahu apa itu smart contract dan masalah apa yang mereka selesaikan.